Selamat datang di Gurat Asri Craft. Kami memproduksi air mancur, pot, indoor dan outdoor, relief dan patung. Kami menggunakan bahan baku dari alamiah yang ada di sekitar seperti pasir, batu, dan semen. 90% dari perusahaan kami, produksi dari usaha kami telah dikirim ke luar negeri, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. 20% dari karyawan kami adalah anak berkebutuhan khusus. Kami menerima mereka, membina, dan memberikan keterampilan sehingga mereka mempunyai keterampilan untuk life skill dan mandiri, yang pada akhirnya bisa menjadi satu mata rantai produksi dari usaha Kerajaan Ujung yang berkualitas. Moto kami berinovasi, kreatif, dan menjaga kualitas. Demikian informasi kelas dari industri kerajinan Gurat Asri. Terima kasih. Teori yang kami gunakan adalah teori agensi. Konsep teori agensi sendiri menurut Scott tahun 2015 adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal adalah pihak yang memperkerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal. Teori agensi ini tidak jauh kaitannya dengan program SDI yang menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil dan diselesaikan oleh mahasiswa. Mengapa kami memilih teori agensi ini untuk melandasi program SDI yang kami jalankan? Karena teori agensi ini pada dasarnya adalah hubungan antara prinsipal dan agen, di mana pemilik UMKM sebagai prinsipal dan mahasiswa sebagai agen. Hal yang mendasari pemilihan tempat SDI kami adalah pada UMKM tersebut masih belum menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang seharusnya diterapkan pada suatu perusahaan. Sehingga harapan kami sebagai mahasiswa yang dalam hal ini sebagai agen dapat mendapatkan pengalaman praktik kerja langsung dan dapat membantu mengimplementasikan apa yang kami dapatkan dalam bangku perkuliahan. Begitupun dengan pemilik UMKM yang dalam hal ini sebagai prinsipal dapat memaksimalkan kapabilitas mahasiswa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja langsung, baik hubungannya dalam perusahaan maupun hubungannya di luar perusahaan. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Putranto. Di sini saya akan menjelaskan program kerja apa saja yang kami laksanakan atau kami lakukan pada UMKM Gurat Asri ini pada kelompok 8 studi dunia industri. Nah, di sini untuk program kerja yang pertama, kami membuat sistem informasi akuntansi. Nah, kenapa kita membuat sistem informasi akuntansi ini? Dikarenakan pada UMKM Gurat Asri itu masih belum menggunakan sistem informasi akuntansi yang seharusnya sudah diterapkan pada suatu perusahaan. Nah, untuk sistem informasi akuntansi ini sendiri itu kami buat menggunakan Microsoft Excel, di mana kenapa kita membuat dengan Microsoft Excel agar sistem informasi ini dapat terkesan efektif dan juga terkesan sederhana. Nah, di sini sudah tertampil pada layar teman-teman semuanya. Di sini adalah layar utama graphic user interface yang teman-teman nanti akan lihat ketika menggunakan sistem informasi ini. Di sini ada beberapa pilihan menu seperti beranda, daftar akun, jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca, dan juga laporan laba rugi. Dan di sini sudah terintegrate dengan sendirinya. Artinya ketika kita masukkan input pada jurnal umum, nanti sudah akan langsung tertampil pada neraca dan juga laba rugi. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada menu daftar akun. Nah, pada menu daftar akun ini bisa dilihat di sini adalah pengelompokan kode-kode akun dan juga nama akun yang digunakan pada UMKM Gurat Asri. Lalu yang kedua adalah jurnal umum, di mana dalam jurnal umum ini adalah tempatnya kita menginput segala transaksi keuangan yang ada pada UMKM Gurat Asri. Lalu yang ketiga ada di buku besar, di sini adalah gunanya untuk mengelompokkan transaksi-transaksi berdasarkan kode akun yang sudah dibuat.
Lalu yang selanjutnya ada neraca lajur. Di sini tertampil rangkuman-rangkuman dari seluruh kegiatan atau transaksi yang sudah di-input pada jurnal umum yang tadi. Untuk yang keempat adalah neraca atau laporan neraca di sini, di mana di sini terlihat ada laporan neraca mulai dari aktiva, lalu ada kewajiban dan juga ada modal. Lalu yang terakhir ada laporan laba rugi yang terdiri dari total pendapatan, harga pokok penjualan, total beban operasi, laba sebelum pajak penghasilan, dan sampai pada akhirnya yaitu laba rugi. Terima kasih. Thank you. Oke. Hai, kenalin, saya Sukma Wahyuni. Job saya di magang kali ini adalah sebagai penginputan data bukti transaksi dan lain sebagainya di UMKM Gurat Asri. Nah, sebelumnya untuk pencatatan akuntansi pada UMKM ini sudah dibuatkan sistemnya oleh teman saya melalui Excel. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri, yuk ikutin aku. Nah, yang pertama di sini ada beranda, yaitu ada UMKM Gurat Asri. Lalu yang kedua itu ada daftar akun, di mana daftar akun ini adalah nama-nama akun yang tertera pada Gurat Asri. Lalu di sini nama akunnya sendiri itu sudah kami buatkan kode akunnya, sehingga nanti saat pencatatan transaksi tinggal masukkan kode akunnya saja. Lalu ada pos, di mana pos ini adalah menerangkan bahwa akun-akun ini masuk ke neraca atau masuk ke laporan laba rugi. Lalu untuk saldo normalnya sendiri yaitu ada di debit dan ada di kredit. Yang berikutnya adalah jurnal. Nah, ini adalah form jurnal yang dimana waktu saya magang adalah menginput data-data yang ada di UMKM melalui jurnal ini. Nah, di sini saya kasih contoh. Yang pertama itu ada tanggal 1 bulan 1 terkait penyusutan, kode akunnya 2/200 dengan nama akumulasi penyusutan, dan 7/180 dengan nama beban penyusutan sebesar Rp26.042. Lalu untuk transaksi yang kedua yaitu ada tanggal 19 bulan 1, yaitu ada penjualan produk dengan kode 1/120 yaitu namanya bank, dan kode 6/100 yaitu penjualan produk khusus. Untuk besarannya sendiri yang didebet adalah bank sebesar 12.470, dan untuk di kreditnya yaitu penjualan produk khusus sebesar 12.470. Lalu di sini ada buku besar di mana buat pengelompokan akun-akun yang ada pada UMKM ini. Lalu ini adalah neraca lajur yang telah disusun melalui yang tadi pertama melalui jurnal. Lalu ada buku besar, dan di sini ada saldo awal untuk pengisian neraca lajurnya. Lalu ada neraca saldo, ada penyesuaian, laporan laba rugi, dan neracanya. Lalu berikut ini adalah neraca pada UMKM Gurat Asri, yang dimana datanya itu udah kami upload. Yang pertama yang tadi jurnal, nanti sistem ini langsung otomatis mengisi neracanya dan untuk laporan laba ruginya sendiri. Sekian untuk sistem pencatatan akuntansi dari UMKM Gurat Asri. See you. Hai, nama saya Muhammad Rizky Afadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan akuntansi terkait dengan inventarisasi dan depresiasi peralatan dan perlengkapan perusahaan. Maksud dan tujuan dari sistem pencatatan ini untuk mengelola peralatan dan perlengkapan perusahaan, serta penghitungan besaran penyusutan dari peralatan dan perlengkapan tersebut. Di sini, sistem pencatatan akuntansi ini dibuat dengan sesederhana mungkin menggunakan Microsoft Excel. Pada sistem ini, diharuskan login terlebih dahulu dengan memasukkan nama perusahaan dan periode penyusutan peralatan dan perlengkapan tersebut. Lalu selanjutnya ada tabel jenis barang yang berisi jenis barang, kode, dan umur manfaat. Untuk kolom jenis barang berisi peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk kolom kode berisikan kode awal supaya memudahkan untuk mengelompokkan sesuai dengan jenis barang. Lalu untuk kolom umur manfaat berisikan umur manfaat dari barang yang dimiliki sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada daftar inventarisasi berisikan nama barang, jenis barang, umur manfaat, tanggal perolehan, harga per unit, jumlah nilai perolehan, persentase penyusutan per tahun, penyusutan bulan, dan akumulasi penyusutan. Lalu yang terakhir ada nilai buku. See you.
Halo pemirsa, aku Reni. Di sini aku bertugas sebagai pencatatan, inventarisasi, dan penyusutan. Mari kita simak videonya. Nah, di sini ada menu login. Kita masukkan nama perusahaan Gurat Asri UMKM. Lalu untuk periodenya kita isi pada tahun 2019. Kita klik login, lalu di sini ada muncul beranda. Di sini ada menu tabel jenis barang, daftar inventarisasi, pivot tabel, login pack. Nah, di sini kita langsung saja ke menu daftar inventarisasi. Lalu muncullah daftar laporan inventarisasi barang, penyusutan per tanggal yang akan kita catat. Nah, di sini ada nomor kode barang. Kita masukkan kode barang yang sesuai kode yang telah ditentukan. Untuk nama barangnya kita sesuaikan dengan nama barangnya. Lalu untuk jenis barangnya kita sudah sediakan pada menu jenis barang di sini. Kita klik yang sesuai dengan barang yang akan diinput. Selanjutnya umur manfaat. Ya. Nah, umur manfaat ini berupa satuannya tahun. Nah, seperti yang dijelaskan pada teman saya tadi, umur manfaat ini sesuai dengan peraturan Kemenkeu. Selanjutnya, tanggal perolehan. Untuk tanggal perolehan, kita catat sesuai tanggal pembelian kita membeli barang tersebut. Selanjutnya pada jumlah unit, kita tulis 1 karena jumlahnya hanya 1. Untuk tabel harga per unit, nah kita isi pada harga barang tersebut. Lalu untuk jumlah nilai perolehan, kita isi pada harga kita membeli barang tersebut. Lalu pada tabel presentasi penyusutan per tahun kita isi 25% yang sesuai dengan peraturan Kemenkeu. Untuk penyusutan bulan kita kosongkan karena umur manfaat tersebut sudah tidak ada. Begitupun dengan akumulasi penyusutan. Lalu untuk nilai buku kita isi sesuai dengan yang telah ditentukan. Demikian pencatatan inventarisasi dan penyusutan. Mohon pamit. Halo, nama saya Anggi. Untuk pada saat magang di UMKM Gurat Asri, saya bertugas untuk membuat template purchase order dan invoice menggunakan Excel. Untuk template yang pertama yang saya buat adalah purchase order. Untuk template ini digunakan ketika ada pembelian barang dari customer. Lalu untuk purchase order ini nantinya berisikan list-list barang yang ingin dibeli oleh customer. Di dalam template ini berisi beberapa komponen yang harus diisikan seperti identitas pembeli, lalu ada nomor, ada tanggal pembelian, dan deskripsi barang yang ingin dibeli. Lalu yang kedua ada template invoice. Di sini mirip seperti pada purchase order, tetapi untuk invoice ini digunakan ketika barang yang dipesan oleh customer itu sudah siap untuk dikirim. Nantinya selain mengirimkan barang, pihak penjual juga melampirkan invoice sebagai informasi yang berisikan tagihan atau pembayaran kepada pihak customer. Untuk beberapa komponen yang harus diisi, ini hampir sama seperti pada purchase order. Di sini ada identitas pembeli, lalu ada tanggal order, lalu barang-barang yang sudah dipesan, ada not dan termin. Untuk pengisian purchase order dan invoice ini masih menggunakan input secara manual, karena untuk barang yang dijual pada UMKM Gurat Asri ini sistemnya itu made by order, sehingga ada banyak sekali daftar barang yang perlu diinput ketika menggunakan sistem otomatis. Selain membuat kedua template tersebut, saya juga bertugas membantu editing video pada pembuatan video company profile.